video-video viral telah melakukan kajian terhadap SK UMSK yang telah dikeluarkan terbuka dengan Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Prabowo Subianto. KSPI masih berada dalam satu barisan mendukung Jenderal TNI Prabowo Subianto sampai dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI bersama dengan Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan tepatnya pada Kamis 15 Januari 2026 siang. Ratusan buruh ini sebelumnya menggelar aksi di depan gedung DPR RI dan dalam aksi demo di DPR, buruh menuntut agar Wamenaker Afriansyah Nur dicopot dari jabatannya. Buruh mengecam pertemuan Afriansyah Nur dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau KDM yang sempat beredar di media sosial. Sementara itu dalam aksi demo di Kemenaker, buruh melayangkan sebanyak 4 tuntutan, mulai dari merevisi UMP Jakarta hingga menolak pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News, yakni rekan Fadi Falevi. Baik rekan Fadi, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini demo di gedung Kemenaker? Ya Arin, saat ini demonstrasi massa buruh dari KSPI dan Partai Buruh sudah selesai. Tadi sekitar pukul 15 WIB, para buruh telah membubarkan diri setelah melakukan orasi terkait tuntutan pencopotan Wamenaker Afriansyah Nur tadi. Buruh kemudian membubarkan diri setelah sebelumnya melakukan aksi yang serupa di depan gedung DPR MPR. Gitu, Arif. Rekan Fadi, berapa total massa buruh yang hadir dalam kegiatan demo di Kemenaker hari ini? Apakah demo di Kemenaker ini masih diikuti oleh Presiden KSPI Said Iqbal? Iya, pada aksi di depan Kemenaker tadi, massa buruh yang hadir relatif sedikit berdasarkan pantauan kami. Selain itu juga tadi tidak tampak Presiden Partai Buruh dan KSPI Said Iqbal. Tadi demonstrasi yang digelar buruh hanya dipimpin oleh pengurus daerah KSPI serta Partai Buruh. Begitu. Rekan, apakah ada hal yang unik dalam kegiatan demo di Kemenaker tadi? Apakah massa juga sempat melakukan aksi teatrikal seperti demo di gedung DPR sebelumnya? Pada aksi kali ini, massa buruh relatif tidak melakukan aksi teatrikal begitu seperti yang dilakukan sebelumnya di depan gedung DPR MPR. Tadi massa buruh hanya menyampaikan sejumlah orasi. Aksi tersebut juga tadi berlangsung relatif singkat, sekitar 1 jam. Setelah itu massa buruh juga langsung membubarkan diri dan berjanji akan melakukan aksi yang lebih besar di Jakarta dan Bandung. Apa saja tuntutan yang dilayangkan massa dalam demo di Kemenaker ini, rekan Fadi? Secara keseluruhan sebenarnya terdapat 4 tuntutan besar yang dituntut oleh KSPI dan Partai Buruh, yakni pertama mengenai agar Gubernur Jakarta merevisi upah minimum Provinsi DKI Jakarta menjadi 5,8 juta atau setara 100% kebutuhan hidup layak atau KHL. Kemudian pada tuntutan kedua yaitu mendesak Gubernur Jawa Barat mengembalikan surat keputusan tentang upah minimum sektoral kabupaten kota di 19 kabupaten kota sesuai rekomendasi Bupati dan Wali Kota. Lalu isu ketiga meminta DPR segera membahas rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan sesuai putusan MK, dan keempat menolak pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui demonstrasi yang digelar di kantor lebih menurut dicopot terkait pertemuannya dengan Gubernur Barat yang terkait dengan Kemenaker. Pemerintah begitu melakukan reshuffle terhadap Wamenaker Afriansyah Nur.
akibat pertemuan tersebut. Gitu, Arif. Rekan Fadi, apakah ada respon dari pihak Kemnaker sendiri atas aksi demo para buruh ini? Berdasarkan pantauan kami tadi, masa buruh tidak ditemui oleh Serikat Perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, namun tadi masa buruh berjanji akan melakukan aksi yang lebih besar di depan kepada pihak Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian, Arif. Oke, baik. Terima kasih rekan Fadi atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Seluruh Indonesia telah menyaksikan melalui video-video viral telah melakukan kajian terhadap SK WMSK yang telah dikeluarkan terbuka dengan Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Prabowo Subianto. KSPI masih berada dalam satu barisan mendukung Jenderal TNI Prabowo Subianto sampai dengan kepemimpinannya di tahun 2029 sebagai Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, atas perlawanan terbuka yang dilakukan oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja, karena kami meyakini kebenaran pasti akan KSPI partai. Jalan. Inilah titik aksi kedua kita. Tadi kita pagi aksi kita di depan DPR RI dan sekarang di depan Kementerian Tenaga Indonesia. Hari ini kita Jawa Barat tentunya ingin menyampaikan bahwa Kementerian Tenaga Kerja dalam hal penetapan upah minimum sektoral kabupaten kota di Jawa Barat salah tafsir dan menafsirkan salah. Padahal peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025 itu juga jelas bahwa penetapan upah minimum sektoral itu harus berdasarkan rekomendasi dari Bupati Wali Kota. Nah, tapi pada saat Kementerian menerima Gubernur Jawa Barat untuk bertemu, Kementerian tidak mempedulikan, malah mendukung apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dalam penetapan upah minimum sektoral kabupaten kota di Jawa Barat yang tidak sesuai dengan PP 49 pasal 35I yang sudah jelas bahwa upah minimum sektoral harus ditetapkan berdasarkan kepada rekomendasi dari Bupati Wali Kota. Dari 19 kabupaten kota yang merekomendasikan UMSK kepada gubernur, hanya 17 yang dikeluarkan SK-nya oleh Gubernur Jawa Barat. Tetapi 2 kabupaten kota tidak di-SK-kan. Bahkan yang 17 kabupaten kota pun itu dikurangi sektornya, dikurangi KBLI-nya, dikurangi nilainya. Jadi tidak sesuai dengan rekomendasi dari Bupati Wali Kota. Sudah jelas-jelas bahwa gubernur menyalahi aturan. Tapi dalam hal ini Wamenaker justru malah dia mendukung keputusan gubernur. Ini aturan yang buat mereka, tapi yang melanggar juga mereka. Gitu. Maka hari ini kita mendatangi sebagai rangkaian aksi, ya, menyuarakan perlawanan itu, dan itu akan terus berlanjut sampai dengan nanti kita akan aksi besar di Jakarta dan di Bandung untuk menyuarakan perlawanan itu. Ya. Bagaimana pemerintah dalam hal ini sudah melanggar aturan yang mereka buat sendiri, yaitu PP 49 tahun 2025. Seperti itu tambahan dari kawan-kawan dari KEP dan dari MSK. Ya, terima kasih. Bahwasannya yang namanya kementerian sebagai pejabat pemerintah harusnya bersikap netral dan bisa mengklarifikasi di mana yang salah dan di mana yang benar. Ya. Jadi masalah upah ini buruh akan terus melawan, baik di lapangan maupun ikut di peradilan. Kita tidak akan berhenti ketika ada pelanggaran normatif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.